Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farm. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan rak ikan atau rak serbaguna yang bisa kita gunakan untuk tempat budidaya. Rak ikan ini memiliki kelebihan yaitu dengan harga yang lebih murah dan juga untuk efisiensi tempat, sehingga bisa kita gunakan sebagai tempat budidaya yang hemat tempat karena memakai sistem rak. Dengan membuat rak budidaya seperti ini, tempat kita bisa lebih efisien digunakan sebagai tempat budidaya, tidak memakan ruang yang banyak. Rak budidaya ikan ini sangat cocok sekali digunakan untuk budidaya ikan-ikan kecil, yang mana lebih mengutamakan luas atau lebarnya daripada ketinggian air, karena kalau ikan kecil tidak akan cocok dengan ketinggian air yang terlalu dalam, sehingga penggunaan rak seperti ini bisa lebih efisien. Ini cocok digunakan sebagai contoh untuk budidaya ikan moli maupun ikan gupi. Untuk saya sendiri, saya rencananya untuk budidaya cacing sutra karena bisa lebih efektif dengan kedalaman yang lebih rendah dan tidak terlalu dalam. Cocok sekali untuk ternak cacing sutra. Jadi rak tempat budidaya ikan ini serbaguna, bisa teman-teman sesuaikan untuk budidaya apa. Oke, langsung saja akan saya jelaskan cara pembuatannya. Yang pertama-tama kita siapkan dulu kaso dari kayu sengon. Ini merupakan kayu yang termurah kasonya. Mungkin di tiap wilayah bisa berbeda-beda harganya. Bisa teman-teman cari kayu yang paling murah di toko bangunan untuk kita bikin raknya. Ini saya menggunakan 2 ikat kaso kayu sengon yang berukuran 4x6 cm dengan panjang 3 meter. Untuk yang kedua, kita siapkan kaso utuh yang panjangnya 3 meter ini sebagai rangka horizontalnya. Teman-teman juga bisa potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki horizontalnya. Kemudian kita ukur ketinggian raknya, bisa disesuaikan juga sesuai selera teman-teman. Ini saya memakai ketinggian rak 130 cm supaya tidak terlalu ketinggian. Lalu kita langsung potong saja kerangka vertikalnya. Untuk kerangka samping lebarnya saya menggunakan lebar 50 cm, tinggal kita potong-potong juga kayunya. Jadi untuk lebarnya harus kita perkirakan juga rangkanya supaya masih kuat, jangan terlalu lebar-lebar. Kemudian kita satukan dulu, kita paku sisi sampingnya, ada 2 sisi, yang sisi panjang. Jadi kita harus menyelesaikan sisi yang panjang dulu supaya bisa lebih mudah nantinya dalam pemasangannya. Nah, ini sudah selesai ya untuk kedua sisinya. Nantinya tinggal kita satukan saja, tinggal kita paku bagian lebarnya. Kita satukan kedua sisi panjang ini dengan kayu yang sudah kita potong tadi sebagai lebarnya. Nah, ini adalah penampakan setelah kita satukan kedua sisinya menggunakan kayu yang sebagai lebarnya. Nah, ini rangkanya sudah hampir jadi, tinggal kita kasih plastik UV dan juga rangka bawahnya sebagai penopang plastiknya. Nah, ini sudah saya siapkan plastik UV dengan ketebalan 200 mikron kalau tidak salah. Semakin tebal semakin awet plastiknya. Teman-teman juga bisa menggunakan terpal sebagai pengganti plastik UV nya, tetapi untuk ketahanannya lebih awet plastik UV walaupun lebih tipis. Untuk pemotongan plastik UV nya, misal kita rangkanya lebar 50 cm, kita harus potongnya sekitar 90 atau 1 meter karena akan membuat lengkungan, sehingga harus lebih lebar daripada kerangkanya. Kemudian kita pakukan plastik UV nya ke kerangka kayunya, bisa juga diikat. Lalu untuk bawahnya kita kasih potongan dari kayu sengonnya sebagai penopang dari airnya. Jadi ini adalah tampilannya setelah selesai dalam pembuatannya. Rak budidaya ikan yang serbaguna sudah siap kita gunakan. Dengan membuat rak budidaya ikan yang serbaguna seperti ini, bisa lebih hemat tempat juga efisien. Tinggal kita gunakan untuk budidaya yang kita hendaki. Jadi teman-teman yang memiliki lahan yang sempit bisa menggunakan metode seperti ini, rak budidaya ikan yang serbaguna. Dengan metode vertikal bisa lebih hemat tempat sehingga tidak memakan banyak ruang. Semoga metode rak budidaya ikan yang serbaguna ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Oke, mungkin itu dulu guys untuk tutorial cara pembuatan rak budidaya ikan yang serbaguna.
Untuk video seputar tips budidaya lainnya bisa dijelajahi di channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video dari saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.